Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harwati Hamzah, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, jurusan bimbingan konseling. Dalam ujian kinerja saya membawakan layanan konseling kelompok dengan masalah siswa sering datang terlambat ke sekolah. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Ibu. Kita latihan ya. Terima kasih kalian semuanya sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat kita semua yang lagi di musim yang banyak yang sakit ini ya sekarang ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Kak, sebelum kita mulai kegiatan kita ya, katanya kita mulai segala sesuatu dengan doa yang paling tampan di antara kita. Ayo Kak, dipimpin doanya. Baik, mari Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua karena sudah menyempatkan hadir untuk memenuhi undangan Ibu ya. Undangan Ibu dan Ibu sudah menerima surat persetujuan kalian untuk melakukan layanan ini ya. Terima kasih sekali kakak-kakak sudah datang, menyempatkan diri, menyempatkan waktu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu tahu kalian sudah saling kenal ya. Tapi lebih mengakrabkan lagi, Ibu ingin kita memperkenalkan diri dan menyebutkan cita-cita kalian masing-masing. Jangan lupa cita-cita teman yang ada di samping kalian ya. Oke, sampai sini mengerti? Dimulai dari Kak Nikita, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikita. Cita-cita saya adalah menjadi seorang programmer. Nah, baik teman-teman, nama saya Andira Gwinet. Cita-cita saya ingin menjadi duta besar. Dan yang sebelah saya ini, Nikita, cita-citanya ingin menjadi programmer. Baik, nama saya Laspolita. Cita-cita saya ingin menjadi ilmu teknik pertambangan, dan di samping kiri saya Andira ingin menjadi duta besar. Keren sekali ya cita-citanya ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Hafid. Cita-cita saya ingin menjadi PDN, dan di depan saya namanya Lasma. Cita-citanya ingin menjadi ilmu teknik pertambangan. PDN ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Widya. Cita-cita saya ingin bekerja di kantor Bea Cukai. Di sebelah kiri saya namanya Hafid. Cita-citanya menjadi PDN. Terima kasih. Oke, baik. Kalian sudah memperkenalkan diri kan? Sudah. Tentunya lebih akrab dan sudah tahu nih ternyata teman-teman saya ini punya cita-cita yang luar biasa. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan kepada kalian tujuan dari undangan yang Ibu berikan. Nah, di pertemuan kita ini atau layanan yang Ibu berikan ini mengenai masalah kalian. Sekedar informasi, masalah yang akan kita angkat ini bersumber dari buku kasus yang ada di ruang BK. Ada yang sudah merasa kira-kira kasusnya apa? Sudah. Kasusnya apa? Iya, yang sering terlambat. Tapi Ibu tahu walaupun permasalahan kalian sama, yaitu sering terlambat datang ke sekolah, Ibu yakin yang melatar belakangi masalah kalian itu berbeda-beda ya. Nah, nanti
kalian akan mengutarakan semua permasalahan kalian melalui layanan ini. Nah, dan nanti kita akan menyelesaikan satu masalah sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita ke tahap inti, seperti biasanya Ibu selalu mengingatkan kakak-kakak semua tentang asas BK. Nah, dalam layanan ini kita perlu menerapkan yang namanya asas BK, yaitu asas keterbukaan. Keterbukaan ya. Jadi kakak-kakak harus terbuka mengeluarkan semua masalah-masalahnya kakak-kakak semua ya. Apa yang melatar belakangi sehingga kalian itu terlambat ke sekolah. Ya, harus terbuka. Terus yang kedua, oh iya, yang paling penting ini tadi kesukarelaan. Tidak ada paksaan kan kalian ke sini? Tidak ada. Alhamdulillah ya, Ibu juga sudah menerima surat kesukarelaan kalian untuk mengikuti layanan ini. Terus yang ketiga, asas kenormatifan. Nah, di sini nanti ketika ada teman kalian yang mengutarakan permasalahannya, kalian bisa memberi tanggapan, bisa memberi saran, tapi tentunya dengan norma-norma yang ada. Tidak boleh menyinggung perasaan teman-teman ya. Apalagi mengejek ya. Kalian tidak boleh, harus saling menghargai. Yang terakhir, asas kerahasiaan. Ini yang paling penting dalam layanan ini. Nah, sebab mungkin ada sesuatu yang tidak ingin kita bicarakan, maksudnya tidak ingin diketahui oleh orang luar, berarti tidak boleh kita bicarakan di luar. Nah, cukup kita saja yang ada di layanan ini ya, di kelompok kecil ini. Sudah paham semuanya? Jadi seperti itu kita harus sama-sama berkomitmen ya, bahwa apa yang kita bicarakan di sini tidak kita keluarkan ya, tidak boleh diketahui oleh orang lain, karena teman-teman yang ada di sini mungkin akan keberatan jika diketahui oleh orang luar dari kelompok kecil kita ini. Sudah siap? Sudah. Siap, Bu. Kurang semangat. Kita dari tadi murung. Ayo, kalau kita ice drinking dulu ya, untuk lebih menyegarkan pikiran kita agar lebih enjoy aja ya. Karena sepertinya kalian nervous semuanya. Ini apa? Ular. Ular itu Panjang. Kayak gimana tuh? Panjang bentuknya ya. Ini Gajah. Gajah berarti Besar. besar ya. Oh, anak gajah. Tapi walaupun berbahaya gajah itu besar ya. Ini Semut. biasanya tuh kayak gimana tuh? Kecil ya. Gampang ya. Tapi tidak semudah itu teman-teman. Kalau Ibu bilang ular, berarti kalian bilang pendek. Ya. Panjang tapi begini ya. Nah, kalau Ibu bilang ular, kalau Ibu kasih lihat gambar ini, kalian bilang panjang. Oke, sampai di sini mengerti? Begitupun dengan yang lain ya. Oke, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Panjang. Kecil. Lasma telat. Ulang. Lasma terlambat. Yang kompak ya. 1, 2, 3. Besar. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Pendek. Ya. Ini Kecil. kali lagi ya, jangan ada yang salah. 1, 2, 3. Besar. Ulang satu kali lagi ya, yang kompak. 1, 2, 3. Panjang. Besar. Oke, setidaknya kalian sudah berpikir ya. Nah, untuk memulai kegiatan kita, Ibu ingin bertanya kepada kakak-kakak semua, apa kalian sudah siap? Sudah. Nah, baiklah kakak-kakak, kita akan sepakat ya bahwa kita akan melaksanakan layanan ini selama 45 menit ke depan. Sudah siap? Sudah. Oke. Pertama-tama, Ibu ingin kalian menebak apa yang ada di dalam kotak
Princess. Gambarnya Cewek. kota. Kira-kira isinya apa? Nggak tahu ibu. Tapi Mas batangan. Wah, jauh sekali ya otaknya traveling. Gak ada yang tahu kan? Nggak tahu. Nah, ini sama saja nanti dengan masalah kalian. Ketika kalian tidak terbuka dengan masalah yang kalian hadapi, maka kita tidak bisa memberi saran ataupun solusi untuk kalian ya. Nah, jadi ibu harap kalian semua bisa terbuka dalam layanan ini. Oke? Dan ternyata kosong. Sampai sini sudah mengerti kan? Sudah ibu. kenapa? Mungkin sebaiknya kita mulai dari Kak Nikita. Kak Nikita, silakan diutarakan apa permasalahannya sehingga sering terlambat datang ke sekolah. Jadi gini Bu, kalau saya tiap pagi kalau bangun itu kayak tidak bisa langsung siap-siap untuk ke sekolah. Bangun itu harus beres-beres rumah, habis itu bantu mama siapkan jualan, habis itu antar adik ke sekolah, baru balik lagi ke rumah, habis itu baru bisa siap-siap ke sekolah gitu. Wah, padat sekali ya. Sudah kita tampung dulu ya. Nah, Kak Indira. Kalau saya sendiri Bu terlambat karena malamnya gitu suka begadang. Ya, jadi teman-teman kalau malam gitu kan habis selesai ngerjain PR gitu tuh Bu, kayak mau cari hiburan gitu. Jadi malam-malam itu sering nonton drama, nonton drama Korea, nonton YouTube. Jadi nonton terus sampai akhirnya lupa waktu, terus tidurnya terlambat sekali. Jadi bangunnya juga kesiangan dan sampai terlambat ke sekolah. Parah. Iya parah, iya. Parah sekali ya. Sampai lupa sekolah, lupa Terlalu, terlambat. terlalu mimpikan Kim Jong Un. Siapa gitu? Bener ya. Jadi kebablasan ya Kak ya? Ya oke, Ibu tampung dulu ya semuanya. Ayo, siapa lagi Kak Lasma? Kalau saya sendiri Bu, saya kan biasa suka nyanyi. Terus karena di kamar mandi tuh suara saya jadi lebih bagus gitu, kayak kurang ya deh, kayak jadi artis gitu Ibu. Bergema iya, bergema jadi saya saat jadi artis. Terus Artis ya lokal. sudah. Jadi di kamar mandi saya selalu nyanyi sampai nanti keluar abis mandi terus lihat jam udah jam 7 lewat. Jadi gitu, selama terlambat saya tuh karena lama mandi. Berasa konser ya dalam Betul, kamar Ibu. mandi ya. Betul. Harus bedakan. Ya sudah Kak, terima kasih sudah mengutarakan ininya ya masalahnya. Kita lanjut dulu ke Kak Hafid. Iya. Ayo, Kak Hafid. Kalau saya Ibu karena sering ketagihan game. Ya, jadi kalau malam-malam itu kayak kalau tidak ada kerjaan ya sudah main game sampai tengah malam. Habis Game itu apa itu Kak? game Mobile Legend Bu. Gitu pula pas bangun pagi itu kayak gak ada kegiatan lain ya sudah main game lagi. Kayak gitu. Itu juga membuat kakak terlambat bangun. Iya Bu. Ketagihan tidak main game. Ketagihan sekali Bu. Jadi parah lagi. Sampai gak bisa lepas HP. Ini sudah abnormal berarti ya. Sudah kecanduan ini. Ya sudah Kak, kita tampung dulu. Yang terakhir, Kak Widya silakan. Ibu tuh suka menunda waktu. Kayak misalnya nih alarm bangun jam 5. Terus karena ada notif yang masuk tuh bisa 10 menit lagi baru dikasih bangun kayak gitu. Jadi dia kasih mati terus nanti 10 menit lagi dia nyala lagi, dia bunyi lagi. Saya kasih mati lagi sampai jam 6, setengah 7 baru saya bangun. Berusaha mandi juga lama. Jadi alarmnya gunanya untuk apa Kak? Pajangan lagu tidur. Lagu tidur. Mungkin kurang keras kali ya. Bagaimana Kak? Kakak rasa pakai Terasa itu bangun, tapi pas suka menunda-nunda. Oh, kayak 10 menit lagi gitu. Iya, 10 menit lagi. Ada bentar lagi. Pemalas. Berarti pemalas ya. Ketagihan pemalas. Oke, Ibu sudah mendengar semua masalah kalian. Ibu sudah tampung dan kalian juga sudah mendengarkan masing-masing masalah dari teman-teman kalian. Nah, karena waktu kita kan tadi harus memaksimalkan waktu 45 menit, jadi mungkin pada layanan ini kita cuma bisa menyelesaikan satu dulu masalah. Nah, kira-kira masalah siapa yang harus kita selesaikan dulu hari ini? Kayaknya Nikita saja karena Nikita punya permasalahan itu sangat Ribet. tapi positif kayak yang lain yang negatif. Oh, jadi dia merasa tidak berbeda ya. Kurang berbeda kalau dibahas. Ya sudah, berarti kita sepakat ya Kak ya. Iya. Iya, Bu. Jadi masalah Kak kita, bagaimana Kak kita setuju?
Ya, teman-teman juga setuju kan? Setuju. Oke. Mungkin bisa diutarakan kembali Kak Nikita tadi permasalahannya apa? Iya Ibu, jadi bangun pagi tuh saya tidak langsung siap-siap ke sekolah Ibu. Itu tuh harus bantu mama dulu, beres-beres rumah, antar adek, balik ke rumah lagi baru bisa ke sekolah Ibu. Gitu ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Tanggapannya? Kira-kira aku bangun jam berapa? Subuh jam 3, tapi tetap saya terlambat karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Ibu boleh bertanya sedikit ya. Di rumah Nikita sama kakak ada orang lain gitu maksudnya? Tidak ada Ibu, cuma saya, mama, sama adek. Oh, jadi cuma Nikita yang bayar. Bagaimana kakak ada tanggapan Kalau atau masukan Sudah. buat Kak Nikita? sudah pernah bilang ke orang tua belum kalau macam saya sering terlambat gitu, jadi minta konsultasi ke orang tua. Tidak, Belum. Kenapa tidak disampaikan? Mungkin ada alasan gitu. Kasihan Ibu, kalau saya kasih kan mama cuma sendiri ke Ibu, jadi saya harus bantu mama kerja cari uang. Kalau saya kasih tahu nanti saya terlambat, nanti mama pikiran sakit. Kasihan Ibu. Oke ya. Kak Lydia gimana? Ada saran buat teman kita Nikita? Kak Hafid? Kalau tadi kan aku bilang pagi-pagi ngantar ade dulu tau baru ke sekolah. Kenapa tidak sekalian aku juga siap-siap gitu baru dari sekolahnya ade langsung ke sekolah. Tidak usah ke sekolahnya ade dulu pulang mandi lagi baru jalan. Karena kayak dari rumah itu kan harus antar ade dulu. Baliknya itu saya antar mama lagi ke pasar. Ke pasar lagi. Ya sih. Terus begini Kak, selama Kak Nikita terlambat ke sekolah, pernah tidak Kak Nikita melakukan upaya begitu supaya tidak terlambat ke sekolah? Sudah. Apa itu? Misalnya kayak ada tugas gitu Ibu, itu saya sudah selesaikan semuanya dari malam. Jadi subuh itu saya sudah bangun cepat, kerjakan semua pekerjaan rumah, tapi kayak banyak sekali Ibu, jadi tetap terlambat saja. Terlambat ya? Sudah bikin schedule berarti ya? Sudah bikin schedule. Gimana teman-teman? Ada saran lagi? Tadi Ya. kalau apa membuat adonan ya tadi apa tadi bantu mama dulu beres-beres, kenapa tidak dibereskan saja dari malam gitu supaya lebih cepat. Malam masih kerja tugas lagi. Tapi kan malamnya bisa diselesaikan semua toh, nanti kan siangnya repot, terus paginya kalau berangkat sekolah itu kan nanti jadi repot sendiri. Tapi kan malam saya kerja tugas, nanti kalau sampai tengah malam nanti tidak bisa bangun subuh lagi untuk ini. Susah ya. Kalau malam aku tidur jam berapa? Kadang jam 11, kalau masih banyak tugas jam 12. Itu kalau aku bangun subuh jam 3 tuh terlambat. Ya, Kalau bangun subuh jam 3 tetap terlambat. tergantung ini sih pekerjaannya, karena pekerjaan banyak gitu. Tapi jam 3 itu sudah lumayan ini sih. Sudah cepat. Iya cepat, sudah diusahakan sudah tidak terlambat. Jadi bangun jam 3. Jadi Kak Nikita ini sudah mengupayakan bangun lebih awal ya, bangun lebih awal, tapi ternyata masih terlambat juga. Gimana ya kira-kira solusinya teman-teman ya? Gimana? Atau begini, tadi kan bilangnya bangun subuh. Biasanya bangun jam berapa Kak? Jam 3 bangun. Itu kan antar ibu ke pasar jual kue kan? Iya. Jadi malamnya bikin adonan ya? Tidak. Pagi-pagi. Oh paginya baru bikin adonannya. Oh nggak bisa malam. Saya takutnya nanti ada lagi. Oh gitu ya. Jadi harus pagi ya Kak ya. Jadi gimana mungkin tadi dengan saran dari Kak Andira bahwa mungkin bisa bikin adonannya dulu lah sekalian dulu ya, baru antar adik ke sekolah. Atau gimana? Gimana Kak Andira tadi? Ya kalau tadi udah bisa bikin adonannya malam-malam toh, mungkin adonannya langsung ditakar dari malam toh, ditakar, disimpan, atau apa itu disiapkan aja dari malam. Nanti paginya kan tinggal racik. Oh gitu. iya benar-benar. Terus iya kalau kan itu adonan basah juga tuh, kayak kalau diracik dari malam kan juga bisa disimpan di kulkas, nanti paginya baru dipanggang gitu kuenya. Tapi Bu, menurut saya tadi kan dibilang tidak mau kasih tahu ke orang tua karena takut sakit. Tapi itu kan hal-hal gitu harus dikonsultasi sama orang tua. Jadi sebaiknya dikasih tahu. Iya betul ya. Gimana? Gitu aja. Saya setuju sih dengan Lasma, supaya siapa tahu orang mama bisa bantu juga
pas jam 3 tidak hanya aku yang kerja, ada yang saling membantu atau koko adik juga malahan bisa ikut sama-sama kerja sama-sama. Pokoknya cari solusinya sama-sama lah, bisa tidak terlambat. Jadi itu tadi saran dari teman-teman ya. Kalau ibu juga boleh ya memberi saran ya sedikit ya. Kan yang namanya sekolah itu ada aturan. Nah, aturan di sekolah kita kan harus masuk jam 7 ya. Jam 7 karena jam 7 itu pembiasaan ya. Ada pembiasaan sebelum kita memasuki pembelajaran. Nah, orang tua harus tahu jam segini itu kita harus ada di sekolah. Kalau kita tidak mengkomunikasikan dengan orang tua di rumah, bagaimana orang tua bisa tahu? Nah, jadi seperti itu ya kan kita. Nah, kan kemarin upayanya bangun pagi ya, tetap belum bisa kan? Nah, kalaupun misalnya orang tuanya tahu kan, bisa dibantu gitu atau mungkin pekerjaan kak kita sedikit dikurangi gitu ya. Bagaimana kata-kata? Ya. Supaya agak lebih mudah gitu. Gitu ya. Jadi gimana? Dari saran-saran teman-teman, apa ada yang jadi solusi atau gimana? Banyak sekali saran-saran baik dari teman-teman semua. Jadi semoga depannya saya bisa lebih baik lagi. Semoga. Jadi dari semua saran-saran dari teman-teman, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Yang dari ini yang rajin adonan dari malam Dipersiapkannya, dipersiapkan. Jadi paginya langsung dicampur. Setelah itu bisa antar adik ke sekolah, sekalian ke sekolah ya. Seperti itu ya. Bagaimana teman-teman semua? Bagaimana perasaan kalian dengan masalah teman kalian yang satu ini? Betul-betul luar biasa ya. Kira-kira bagaimana? Kalian masih bisa untuk tidak menghargai waktu? Jadi dari masalah kami kita ini, ibu bisa memetik bahwa waktu paginya itu sangat padat ya, sangat padat. Jadi nanti ibu akan membagikan LKPD kepada kakak-kakak semua, yang nanti kakak-kakak isi setelah layanan ini ya. Setelah layanan ini baru kalian isi nanti, mungkin di rumah atau di mana. Nanti kalian isi di situ tentang rencana pagi kalian yang agar lebih baik ya. Maksudnya ketika kita memiliki rancangan atau schedule, tapi di situ khusus untuk pagi hari saja, pagi hari saja. Jadi kalian mungkin itu akan meminimalisir keterlambatan kalian ya. Nah seperti itu ya. Jadi tadi teman-teman sudah memberikan beberapa masukan ya buat Kak Nikita. Ada tanggapan juga dari teman-teman yang lain. Kira-kira apa yang Kak Nikita dapatkan dari saran dari teman-teman tadi? Kira-kira untuk besok ya, apa yang akan Kak Nikita upayakan begitu? Iya, Bu, saya senang sekali karena teman-teman kasih saran-saran semua bagus-bagus itu. Salah satunya kayak dari Lasma tadi, itu saya belajar kalau saya tuh harus lebih terbuka ke orang tua itu. Atau kira-kira itu akan menjadi solusi buat Nikita? Iya. Nah, dicoba dulu ya. Dicoba dulu ya. Nah, jadi terjawab sudah ya. Apa tadi masalah Kak Nikita, terus saran-saran yang diberikan sama kakak-kakak yang lain juga mungkin bisa menjadi pertimbangan dan bisa dicoba ya Kak Nikita ya. Betul. Kita sudah melakukan layanan ini dan sudah memberi saran dan masukan kepada saudara kita Nikita. Ibu ingin kakak-kakak semua memberi kesimpulan dari pertemuan kita ini. Tapi Ibu ingin kesimpulannya yang pertama diberikan sama Kak Nikita sebagai masalah yang kita selesaikan hari ini. Kesimpulannya apa Kak dari pertemuan ini? Jadi dari pertemuan ini menurut saya itu kita harus bisa lebih menghargai waktu lagi. Karena terkadang waktu yang kita buang-buang itu ternyata orang lain itu sangat butuh waktu itu. Jadi kita harus lebih menghargai lagi. Kak Hafid gimana? Mungkin bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita ini? Kalau saya Bu, mending bagi-bagi waktu saja sih Bu. Ya misal kegiatan PR, habis itu bantu orang tua gitu. Jadi tetap ya. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu nanti akan membagikan LKPD ya, buat kalian semua agar kalian bisa merencanakan pagi kalian yang lebih baik. Nah, selain LKPD, nanti Ibu akan membagikan ini ya, kakak
semua. Atau Ibu? Nanti Ibu ingin membagikan instrumen evaluasi hasil layanan bimbingan atau layanan konseling kelompok yang kita sedang lakukan sekarang ya. Nanti kalian isi ya. Nanti diisi saja setelah layanan berlangsung ya. Di sini juga ada lembaran kepuasan konseling terhadap konseling kelompok yang kita lakukan sekarang ini. Nanti kakak isi ya. Baik Ibu. Sedang lakukan sekarang ya. Nanti kalian isi ya. Nanti diisi saja setelah layanan berlangsung ya. Di sini juga ada lembaran kepuasan konseling terhadap konseling kelompok yang kita lakukan sekarang ini. Nanti kakak isi ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah memberikan kesimpulan. Ibu ingin Kak Lasma deh memberikan kesan dan pesannya tentang bimbingan ini, layanan ini. Pesan saya, mungkin kita di sini yang sudah mengikuti layanan ini bisa melakukan hal-hal yang baik, mungkin bisa mengatur waktu, mengatur jadwal agar bisa bangun pagi dan terlambat lagi. Kesan saya sangat baik karena Ibu memberikan layanan ini, kita juga tersadar bagaimana orang-orang di luar sana bisa ada yang tidak memerlukan waktu, tapi kita malah buang-buang gitu, tidak melakukan hal baik di waktu yang orang harusnya perlukan. Oke, gitu aja pesan saya. Jadi lebih tersadar ya. Iya, Ya, Ibu sangat bersyukur kalian senang sekali dengan layanan ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan layanan yang mungkin masalah dari salah satu kalian lagi yang kita kupas tuntas ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, Ibu ingin kakak-kakak semua membuat kata-kata motivasi ya. Silakan. Sudah cukup? Udah Bu. Nah, ini dia temanya. Ayo silakan kakak. Aku bisa tepat waktu, ya. Kakak menuliskan kata-kata motivasi dan ditempelkan ke mading mini kita dengan tema aku bisa tepat waktu sesuai dengan materi kita atau permasalahan kita di hari ini. Aku bisa tepat waktu. Keren ya kak ya? Jadi warna-warni. Kelihatan. Nanti bacanya pakai mata batin aja. Ini. Ya nanti kita baca sama-sama ya. Nah, baiklah. Dengan berakhirnya ini berarti berakhir pula kegiatan kita di hari ini. Sekali lagi Ibu ingin mengingatkan sama kakak-kakak semua bahwa apa yang kita bicarakan di sini, apa yang sudah teman-teman semua ungkapkan di sini, kakak-kakak bisa memegang rahasia ya, dengan asas kerahasiaan kita tadi ya, untuk tidak menceritakannya di luar dari layanan ini kelompok kita ini. Oke, siap semuanya? Siap. Terima kasih ya kakak-kakak ya. Karena tadi kita memulai dengan doa, sebaiknya kita tutup juga dengan doa. Mungkin Kak Lasma bisa memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri layanan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan. Terima kasih semuanya karena sudah berpartisipasi ya. Sudah memenuhi undangan Ibu ucapkan banyak sekali terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.